Bang Andre melihat grafik tadi perbandingan antara periode pertama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala dan periode pertama Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka, ini ada perbedaan 60% dan saat ini 80%. Ini tanggapan bagaimana? Padahal waktu itu kan lagi mesra-mesranya Pak Jokowi dengan PDIP. Ya seperti yang saya katakan tadi, apa yang terjadi di kurang dari 100 hari pertama ini, artinya 3 bulan awal ini tentu imbas dari masa transisi gitu. Ya. Kita tahu bahwa masa transisi pada periode yang sebelumnya, terutama periode pergantian pemerintahan. Kalau 2019 kan dari figur yang sama kan. Tapi kalau 2014 kan dari Pak SBY ke Pak Jokowi ketika itu. Masa transisi yang relatif pendek, kemudian praktis pergantian pemerintahan pada waktu itu dengan warna pemerintahan yang harus kita katakan berbeda. Gitu. Nah, kan dibandingkan dengan sekarang, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan keberlanjutan, tentu ini berpengaruh, berpengaruh pada persiapan dan pandangan publik tentang proses yang berjalan ini. Kita lihatlah kita ke depan dalam arti ketika implementasi dari program yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini di dalam waktu-waktu yang ke depan. Nah ini tentu realnya ini akan terjadi di dalam katakanlah 3 bulan ke depan lagi, terus kemudian 1 tahun ke depan di dalam pelaksanaan misalnya periode pertama dari pelaksanaan APBN 2025-2026 nanti. Sehingga kita berharap bahwa ini tetap berjalan baik, tapi tentu perlu ada opini-opini, second opinion, terus kemudian pandangan-pandangan kritis dari masyarakat, dari DPR sendiri. Kita di DPR juga kita tetap memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu untuk menjadi catatan di dalam pemerintahan. Kalau tidak, ini yang kita tidak harapkan, bahwa tiba-tiba kita berpikir bahwa semua bisa kita atur, kemudian terjadi seperti apa yang terjadi pada bulan September kemarin gitu. Masyarakat yang akan turun gitu. Ketika melihat bahwa pemerintah berpikir, di DPR sendiri berpikir bahwa semuanya bisa diputuskan karena semua menyetujui itu gitu. Ternyata di masyarakat banyak orang yang tidak sependapat dengan apa yang ingin diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Kasus misalnya undang-undang pilkada kemarin gitu. Jangan sampai itu yang hal-hal seperti itu kita dininabobokan dengan pandangan-pandangan bahwa kita bisa mengatur semuanya karena semua sudah setuju. Ternyata masyarakat melihat itu berbeda. Saya kira hal-hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian. Jangan sampai misalnya kita berpikir bahwa semua orang puas dengan ini. Ternyata ada kasus misalnya PSN di Banten yang tentu ini mengejutkan kita semua. Tetapi sebenarnya ini hal yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Tapi orang seolah-olah menutup mata terhadap hal tersebut. Dan ini bisa merambat dan berimbas pada kasus yang sampai kasus secara nasional.